Memang biasanya kalau misalnya bayi itu sudah berusia 6 bulan, dia tidak hanya mengkonsumsi ASI, tapi dia juga boleh mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Benar Tapi sekali. biasanya Adrian, kalau misalnya memang ada sekarang tuh makanan pendamping ASI yang sudah tersedia di supermarket. Tapi biasanya kan harganya lumayan. Betul. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja? Nah, tapi caranya gimana? Kita mesti belajar nih kepada ibu-ibu yang luar biasa, yang sangat concern terhadap tumbuh kembang anaknya. Selamat pagi, Mbak Dian Prima, atau sebutin Mbak DP ya. Bukan DP yang satu itu ya. Ini kudungan Dan juga Mbak Yudit, selamat pagi. Pagi. Jadi mereka ini adalah wanita-wanita hebat dari Mamaku Koki Handal. Benar, dan juga berangkat dari forum milis atau mailing list yang dia disebut namanya apa kemarin itu? MPASI Rumahan. Itu masih ada mailing listnya? masih sampai sekarang masih aktif anggotanya. In dan outnya sekarang sisanya tinggal 13.000. Tinggal 13.000? Ya karena kan in out gitu ya kalau mailing list itu ya. Ya. Tetap aja itu banyak. Oh iya. Adminnya siapa? Kita berdua. Rame-rame, Ya, kita sebenarnya ada 6 Ha-ha. moderatornya. Oke, jadi apa aja sih yang dibicarakan di dalam forum tersebut? Mostly resep, terus tips dan trik. Jadi anak-anak itu dalam masa MPASI kan kadang-kadang suka ada yang nggak mau makan, ada yang ibunya sama sekali nggak bisa masak dan nggak tahu caranya ya Dit ya. Dan banyak juga curhat pasti Iya ya. curhat seputar MPASI rumahan dan pemberian makanan. Betul, karena saya juga punya pengalaman, Mbak. Jadi dulu Desi, istri saya, ya kita berharap pengen bisa memberikan ASI secara eksklusif. Tapi prakteknya pada saat baru melahirkan juga, ASI-nya tuh sudah kurang sekali, makanya harus dibantu dengan susu formula. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, usia, juga harus ditambah lagi dengan namanya makanan pendamping. Gitu ya, Mbak? Karena kan energinya itu bertambah, makin besar anak energinya makin bertambah, jadi dia perlu energi tambahan dari makanan padat. Tapi aku pengen Susu aja tahu nggak juga cukup. deh dulu tuh Iya. bisa bikin Mamaku Koki Handal itu gimana ceritanya Mbak? Iseng ya. Jadi pertamanya iseng sih. Dulu saya kerja di TV station juga kayak gini. Jadi sambil nunggu kerjaan datang, ketahuan deh ngapain. Jadi Jangan kita dilaporin tiba-tiba ya. gimana ya kalau kita bikin kayak semacam forum, grup Wadah diskusi, gitu ya. wadah diskusi yang khusus membahas tentang makanan pendamping. Karena pada waktu itu 5 tahun yang lalu, 6 tahun ya, itu udah ada grup soal ASI khusus di Indonesia yang membahas ASI di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau MPASI belum ada. Jadi referensinya selalu keluar negeri. Jadi aku kepingin gimana ya bikin yang caranya lokal, yang bahan-bahannya juga insya Allah lokal gitu. Jadi dibikinlah Zreng. Oke, tapi kan tidak semua wanita itu memiliki keterampilan dalam hal memasak loh untuk mempersiapkan itu. Gimana? Siapa bilang? Itu kan cuma ngikutin resep aja ya nggak Mbak? Iya, jadi Gampang banget. Moto kita gimana moto kita, Dit? Oke, jadi di komunitas kita tuh kita ada moto bahwa memasak makanan bayi itu jauh lebih gampang daripada memasak rendang. Yeay. Contohnya perbandingan ini deh, misalnya menu-menu yang di depan ini. Coba dijelaskan yang sebelah sana itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Ini udah untuk apa? balita. Oke. Jadi ini adalah cupcake, coklat kan, tapi ada terongnya. Coklat pakai terong itu gimana kira-kira rasanya ya? Iya, coklat, cuman nggak terlalu coklat banget dan dia delicate, rasanya agak nggak terlalu manis. Jadi kita pakainya gulanya gula palem gitu. Cara buatnya apa? Misalnya Caranya pasti sebenarnya dong. gampang. Kayak Ini dengan manggang biasa Iya, kayak manggang biasa. Jadi bahannya cuman terigu, nggak pakai telur, kita pakai minyak sayuran, terus terongnya diparut, terus semuanya diaduk dengan tambahan gula dan segala macem. Ada susu almondnya juga, susu kedelai juga. Terus dicampur, dipanggang. Waduh, enak banget kedengarannya. Itu kalau tadi ya cupcakes, tapi untuk balita. Untuk Kalau ini balita. sepertinya bisa untuk yang masih lebih kecil lagi nih ya. Kebetulan enggak, karena kita juga tambahin gula di sini. Sebenarnya kalau mau nggak ditambahin gula nggak apa-apa, cuman rasanya mungkin agak kurang gimana. Ini apa Kalau ini yang di namanya? sini ini ceritanya judulnya adalah puding pepaya. bola-bola pepaya. Jadi pakai susunya susu low fat, terus dikasih santan sedikit, ada gulanya juga sedikit, terus pandan sama bola-bola Cocoknya atau baru boleh diberikan kepada anak usia berapa kalau ini? setahun Di atas setahun gitu. karena ditambahin gula sama kita sih. Tapi kalau misalnya usia bayi itu kan biasanya beda usia, beda jenis makanan. Kalau misalnya untuk 6 tahun seperti apa, 7, 8 seperti apa, 9, 12 kali ya. seperti 6 bulan apa. maksudnya? Iya. Oh, sorry. Iya, 6 bulan. Maaf, belum punya anak ketahuan ceritanya. Iya, 6 Tenang, bulan. coming soon. Iya, coming soon. 6 bulan, 7 ke 8, 9
blender 12, terus 12 ke atas. Itu kan masih tekstur apa bahan harus diperhatikan loh. Benar. Sebenarnya kita lebih pengenalan tekstur dan bahan. Jadi pada saat masih awal-awal pengenalan MPASI itu teksturnya yang encer yang menyesuaikan dengan tekstur ASI ya kan atau susu gitu. Jadi makin bertambah usianya, makin bertambah usianya teksturnya lebih padat, bahan makanannya juga bervariasi. Contohnya apa sih bahan-bahan makanan yang boleh dimakan sama anak-anak? Sebenarnya semua makanan kalau bisa dikenalkan sama anak-anak itu semuanya aja. Masa durian boleh, Mbak? Durian boleh, tapi nanti kali setahun ke atas gitu. Jadi dari pertama mungkin yang lembut-lembut yang tidak terlalu tajam rasanya. Pisang, pepaya, alpukat, apel gitu ya. Sehat-sehat yang sehat-sehat itu lah. Aduh, seger banget. Tapi sepertinya kalau kita sudah menghadirkan yang namanya mamaku Poki Handal, nggak cocok dong. Kalau nggak dipresentasikan bagaimana cara memasak yang luar biasa ini. Kamu tapi mau dengan cara yang membuktikan praktis. ya? Iya dong, harus dong. Aduh, masak makanan baik Itu bener-bener gampang. Tuh gampang banget. Yuk kita praktekkan yuk sekarang. Saya juga penting untuk mengamati sebagai seorang suami yang baik kan harus ya kayak yang baik. Oh iya, udah ada ya. Oh iya, Mbak DP juga yang nulis sama Mbak Yudit nih ya. Kalau yang Keren satu tuh. itu bukunya kompilasi member. Oh oke. Jadi member-member punya resep-resep andalan. Yang ini? Iya. Oh oke. Itu dia punya resep andalan yang memang sudah dipakai dan dibuktikan handal untuk anak-anaknya. 13.000 orang itu? Di sini kita pilih 48. Cool. Terus kalau yang ini? Kalau yang itu isinya pedoman aja sih. Baik. Siapa nih kira-kira yang mau presentasikan? Mbak Yudit nih? Saya. Kamu, ayo silakan Mbak. Sudah buru kesini duluan. Aku mau bantuin Mbak Yudit aja. Silakan. Hari ini kita mau masak simple banget. Apa tuh Mbak? Jadi yang ini ikan dan bahannya. mangga. Oh bukan Ikan yang ini. dan Mbak? mangga, tapi nggak dicampurin atau dicampur? Oke. Kalau gitu Itu yang ini. jadi nanti Kalau gitu ikannya aku boleh bantu disaut. saya nggak Mbak? Oh boleh bantu Terus saya. mangganya juga nanti disaute dengan bawang bombay, lalu ditaruh di atasnya ikan. Oh. Jadi itu kayak sumber protein dan vitaminnya nanti kan makanya sama nasi timnya. Enak sekali. Disesuaikan. Tapi memang bener loh, makanan-makanan pendamping ASI itu banyak yang enak-enak. Saya ingat banget sih sebenarnya. Iya sih, tapi waktu saya kecil kecilnya aja. ya. Oke, ya sip. Dulu itu saya ingat waktu saya masih umur kayak berapa ya? 10 tahun aja. Adrian ini udah mulai masak nih Adrian. Oh, kamu sudah mulai? Udah matang gitu. Udah matang. Mau pakai celemek andalan belum? Kamu bukan bayi 6 bulan ya? Tadi katanya mau masak ikan dan juga mangga ya? Betul. Oke, ada apa Jadi aja tuh? bahan-bahan kita ada pendampingnya? bahan utamanya tentu ikan. Kita sarankannya ikan air tawar ya. Jadi ada ikan patin, ikan dori, bisa lele. Ya. Yang tanpa tulang kita ambil tulangnya. Terus ada bombay, bawang bombay, dan mangga. Jadi ini memang benar-benar untuk cita rasa manisnya kita ambil yang alami. Kayak saus mangga gitu. Mbak. Betul, kayak saus mangga. Seru. Yuk, pertama kita masukkan apa? Tadi udah minyak goreng ya. Tadi udah kita panasi sedikit, minyaknya sedikit saja. Terus kita campur nih. Oke. Nah, Wow, ini ikan apa yang dipilih tadi Mbak? ini kita ambilnya ikan dori. Nah, Ikan dori aja. simpelnya ini kita masak ikan dori di sini. Di sampingnya kita masukin bombaynya. Jadi nggak usah lama-lama masaknya. Oke. Kalau ini mama sambil nge-tweet ya. Iya. Aku masak. Lagi ini dong, tweet pic dong. Lagi masak, pasti. Tetap ya harus eksis. Oh iya dong. Nah, ini jadi kita udah tumis benar-benar sampai wangi. Jadi Wanginya luar biasa. Terpisah? ikannya sendiri, bombaynya sendiri ya. Oke. Karena nanti bombaynya akan kita campur sama bawangnya. Oh iya. Apa? Mangganya. Mangganya. Ini mangganya harus aroma manis yang matang banget ya Mbak Iya. Yudit? Maaf ya, aku pinjam sebentar. Oh Silakan. iya, benar. Kalau Matang ya. misalnya mana lagi gitu nggak bisa Mbak Yudit? Boleh, pokoknya yang manis yang anaknya suka. Oke, lembek, lembut ya. Oh iya. Oh, manisnya nggak boleh sampai yang terlalu ya. Harumnya luar biasa. Iya, karena terlalu manis juga itu adalah lagunya Slank kan. Terlalu manis gitu kan, masih ingat gak sih? Mau dibesarin lagi nggak? Zaman-zaman dulu ya. Oke, aromanya udah sampai ke sini nih Ya Mbak Depe. kan? Ini mah bapaknya juga semangat dia. Kamunya juga semangat makan. Ini Kamu kamu udah cocok, Mar? Udah
siap. Ini sudah setiap hari seperti ini, Mas Adrian Maulana. Marisa ini memang apa ya? Sudah. Terus? Rekan kerja saya luar biasa. Dia nggak hanya cantik, pinter, tapi dia juga di dapur tuh luar biasa. Bener. Ya wes, banyak. Cuman keterlaluannya sudah sampai 1,5 tahun saya belum pernah dimasakin dia secara langsung, belum pernah dikirimin sama Marisa. Weekend tak undang ya? Asik, bener. Shanas juga. Udah enak nih baunya nih. Cepet kalau ikan itu kan matangnya cepet, jadi dia nggak perlu dimasak lama-lama. Iya. Kemudian? Jadi juga dia perhatikan ikannya jangan sampai ada duri-duri juga ya, mungkin durinya juga. Nah ini udah jadi nih, ikannya udah mateng, terus sausnya tadi juga udah kan, kita ambil sebagian. Tinggal nanti dituangkan ke ikannya dan dimakan dengan nasi tim atau bubur. Teksturnya bisa disesuaikan. Nah, teksturnya bisa disesuaikan. Kalau ini kan kita cincang kecil-kecil ya. Mungkin anak udah mulai belajar tumbuh gigi atau belajar mengunyah di atas 8 atau 9 bulan itu sudah bisa. Kalau tidak, kita bisa menggunakan ini. Kayak chopper gitu ya? Jadi dia kayak untuk menghaluskan. Kalau itu bisa pakai garpu juga ya. Kalau enggak bisa pakai garpu, kita pakai di nyet itu masih baru ya, Mbak? Masih baru. Karena pada saat alat ini tercipta, kita anaknya udah besar-besar. Sudah terlambat. Tapi bagi Anda yang masih punya bayi, silakan gunakan alat ini. Sini aku bantuin. Bisa nggak? Bisa nggak? Silakan. Sini dibantuin. Jadi kalau zaman dulu kita masih pakai saringan. Oh iya, jadi begini-gini amal dan perbuatan. Oh gitu ya. Karena kamu yang buatan saya juga nggak bener. Oke, coba dimasukkan. Saya ingin tahu cara kerjanya seperti apa. Coba Mbak DP-nya mungkin ke sini, ke sebelahnya. Adrian, kamu boleh. sedikit. Iya. Nah, Gini apa sih ini? biar cakep. Banyak deh. Aku mau nginiinnya dong melumatnya. Boleh. Kalian belajar Adrian. Asik. Ini dilumat pakai pakai tangan garpu. juga Ini bisa. tinggal diginiin Ini aja. jadi tinggal Mbak Marisa tinggal taruh di sini aja, ditaruh di tempat yang rata. Tapi nanti nggak bocor ke bawah? Enggak. Really? Put it. Serius? Oh wow! Oh my God, you have to see. Come. Sini kameranya. Sini. Prosesnya Seru banget. Lihat deh. Ayo Mar. Kalau nggak punya kayak gitu juga bisa begini kok. That's so cool. Oh iya, karena Kelihatan memang nggak? sebelumnya kan dari ikan atau mangga yang memang cukup lembek, jadi tidak terlalu sulit ya untuk membuat lebih halus lagi. Kalau misalnya jangan dibikin MPAC itu mahal juga atau gimana gitu, harus punya alat-alat khusus. Keren Kok kan? modalnya Jadinya sendok juga bisa. Kurang nih kayaknya Mbak. Oh iya. Oh ketagihan. Yang penting ada kemauan. Kamu mau lagi ini masih bisa masukin nih dari yang sini. Ini apa namanya resepnya jadinya? Ini namanya ikan dan mangga. Ikan dan mangga. Simple as that. Simple ya, kayak bayi. Oke. Ikan dan mangga. Ikan dan Wow. mangga. Saus mangga. Wah ini kalau anak-anak lihat ini gimana mereka nggak jadi lahap makannya, tapi memang penting ya Bisa dilatih Mbak kan? Yudit sama Mbak DP ya untuk membuat penampilan makanan ini juga menggugah selera supaya anaknya tuh jadi pengen makan ya. Betul, jadi suka masakan mama. Iya. Biasanya kalau misalnya anak umur 6 bulan gitu Mbak, itu kita tahu porsinya dari mana ya? Apakah anak itu udah ini cukup porsinya atau masih kurang kayaknya, kan mereka belum bisa berkomunikasi. Bener. Kan? Ada panduannya sih. Jadi rata-ratanya anak makan berapa banyak itu ada rata-rata. Cuman kan ada anak yang makannya lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itulah gunanya kita. Kamu nyindir saya Mbak. Saya soalnya kata ibu saya waktu saya kecil, setiap ada sendok di depan, out. Jadi semua siapapun nggak usah orang tua saya yang mau nyuapin Pokoknya itu ada sendok, seneng Pokoknya banget. buat sendok ya, mana-mana buat sendok. Iya. Enak tuh. Itu impian ibu. Itu impian ibu-ibu ya benar. Karena suka curhat, anak saya susah makan gitu. Kalau Jadi susah makan ada triknya nggak sih? Maksudnya kayak modifikasi menu gitu. Susah makan ada sebabnya. Sebenarnya dicari dulu sebabnya ya. Biasanya sebabnya apa aja tuh anak-anak kalau misalnya nggak suka bisa MPASI? ke psikologis ya, tumbuh gigi atau pergantian neni juga bisa gitu. Pergantian ini sampai Iya, ngikut juga ke emosinya dia. Dia udah merasa biasa nyaman dengan seseorang yang menyuapin dia, tiba-tiba berganti gitu. Oh, makanya jangan dikasihkan ke neni, jadi ke ibu aja karena ibunya nggak mungkin berganti ya. Betul. Iya, harus ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Depe dan juga Mbak Yudit sudah berbagi. Jadi bagi Anda yang penasaran kira-kira dengan gerakan ini atau resep-resepnya itu seperti apa, ke mamakukokihandal.com. There you go. Kalau misalnya mau gabung ke komunitasnya, Ada linknya juga di situ. Coba aja di googling aja Milis MPASI Rumahan itu pasti nomor 1. Tapi nambah 1. Minimum istri saya nambah 1. Jadi 13.001 nama anggotanya. Gitu sambungnya Mbak Desi. Oke. baik, terima kasih banyak teman-teman. Kami akan kembali dengan informasi seputar jalur kereta api dunia yang menyimpan berjuta cerita. Tetaplah di Indonesia Morning Show.